Semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pengendalian motor stepper dan AC 3 pas menggunakan program PLC dan listrik HP. Nah, sebenarnya perkenalan dulu. Nama saya Nama saya Antonius Alvin Gama dengan NIM 07. Saya Alexis Kusdiantoro dari NIM 05. Saya Lucia dari NIM 013. Oke, salam saksikan. Saya akan menjelaskan cara kerjanya. Ini tombol 1, jika ditekan maka motor stepper akan berputar CW sebanyak 30 kali putaran. Ini tombolnya dengan kecepatan 1500 rpm dan percepatan serta perlambatan 200 Hz. Setelah itu motor AC 3 pas akan berputar CW dengan frekuensi 25 Hz 10 detik, kemudian frekuensi menjadi 50 Hz. 10 detik kemudian frekuensi menjadi 25 Hz dan 5 detik kemudian motor AC 3 pas berhenti. Kemudian tombol 2 ditekan, maka motor stepper akan berputar CCW sebanyak 30 putaran dengan kecepatan 1500 rpm. Itu sama dengan 12.500 Hz. Dan percepatan serta perlambatan 200 Hz. Setelah itu motor AC 3 pas akan berputar CCW dengan frekuensi 20 Hz. Kemudian 10 detik kemudian frekuensi menjadi 40 Hz dan 10 detik kemudian frekuensi menjadi 20 Hz. 5 detik kemudian motor AC 3 pas akan berhenti. Kemudian tombol 3 ini jika ditekan motor akan langsung berhenti. Rangkaian output yang dimana di sini terdapat 3 tombol sebagai tombol CW, CCW, dan stop. Ini adalah PLC-nya yang dimana input PLC 24 volt dan ground-nya ke ground 24 volt. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk outputnya. Output 100.00 terhubung ke minus motor driver stepper untuk CW, dan output 100.02 terhubung ke input minus CCW ke driver motor stepper. Di sini untuk plusnya dari masing-masing CW dan CCW terhubung ke 24 volt PDC. Dan untuk power dari motor driver stepper yaitu 24 volt PDC dan minus ke minus. Ini ada rangkaian ke motor steppernya. Dan untuk kom dari 100.00 dan 102 terhubung ke grounding minus 24 volt PDC. Oke, di sini kan ada 2 motor, ada stepper dan motor driver 3 pas. Sekarang saya akan menjelaskan untuk output PLC ke input driver motor. Di sini kita menggunakan CH101 yang dimana dimulai dari 101.00. 101.0 terhubung ke 5 untuk CW, 101.01 terhubung ke 6 untuk CCW. Kemudian untuk 101.02 terhubung ke 7 untuk SW1. Kemudian 101.03 terhubung ke pin 8 untuk SW2. Dan di sini kom dari CH101 terhubung ke pin 3 pada driver motor. Dan ini untuk sambungan motor tripas ke driver motor ke U, V, dan W. Untuk power dari driver motor ini adalah 220 VAC. Ini saya parameternya. Yang pertama kita masuk ke P8.
P8 kita set ke 5. Setelah itu kita masuk ke P9, kita ambil 1 agar bisa diatur menjadi lokal frekuensinya ya. Nanti frekuensi kita atur setelah akhir ini. Setelah itu kita masuk ke P19. P19 kita atur 0, lalu 20 kita atur 0, dan 21 kita atur 0 untuk multi speed. Nah, lalu kita masuk ke P32. 32 kita set menjadi 20, lalu 33 menjadi 40, dan 34 menjadi 50. Setelah itu kita masuk pada frekuensi ya teman-teman. Frekuensi kita atur menjadi 25. Kembali lagi bersama saya dari channel sebelah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program PLC-nya ya. Nah, ini agak banyak teman-teman, jadi mohon agak bersabar ya. Nah, yang pertama ini ada tombol CW, kemudian masuk ke instruksi PLS. Nah, untuk PLS ini kita lihat detailnya ini. Nah, sebentar agak nge-lag teman-teman. Nah, oke. Untuk P yang pertama ini adalah push output, kita menggunakan 000 seperti yang di sini 000. Nah, kemudian untuk output modenya kita menggunakan 0100 karena 0 ini untuk hex, 1 karena kita menggunakan modenya pulse plus direction, dan 0 untuk CW. Kemudian 0 yang terakhir untuk relative pulse karena kita menggunakan pulsa. Kemudian untuk yang ketiga ini kita menggunakan D nanti ya. D-nya nanti akan saya jelaskan setelah ini. Yang ini untuk akselerasi, deselerasi, kemudian ini adalah untuk frekuensinya, target frekuensinya, dan ini untuk output pulse-nya. Oke, seperti itu. Nah, kita sekarang ke data memorinya. Nah, ini teman-teman. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, 200 ini 200 ini adalah akselerasi dan deselerasi dari motor steppernya nanti. Kemudian 12.500 ini adalah frekuensinya, karena tadi RPM-nya adalah 1.500 RPM, kita konversikan menjadi frekuensi menjadi 12.500 Hz, dan pulse-nya menjadi 15.000 pulse karena kita menggunakan 3 putaran. Oke, ini untuk motor stepper ya teman-teman. Masuk ke pulse menggunakan motor stepper, kemudian kita paralel dengan coil, dan kita beri kontak reset dan tombol stop untuk men-stop dan mereset. Lalu kita latching dengan CW dengan kontak yang ini. Kemudian kita beri interlock dengan kontak dari CCW yang stepper, sehingga ketika nanti di tengah-tengahnya CW atau CCW bergerak, tombol sebaliknya ditekan tidak akan bisa membalik arah putaran. Kemudian kita masuk ke yang 3 pasnya ini. Syaratnya adalah yang ini adalah A28003. Ini adalah complete flag. Jadi setelah motor stepper ini menjalankan siklusnya tadi, maka ini akan aktif. Kemudian dengan syarat CW steppernya juga aktif, jadi ini juga harus aktif. Masuk ke W1 dan ke timer. Timernya ini kita beri D10. Nah, ini nanti D10-nya isinya 100 sehingga bisa 10 detik. Lalu kita latching. Nah, ini adalah T0. Nah, T0 ini kita jadikan syarat untuk mengaktifkan T1 juga 10 Hz. Nah, nanti ini untuk mengaktifkan 50 Hz. Ini awalnya nanti 25 Hz ya teman-teman, 25 Hz di timer 10 detik. Kemudian timer ini setelah timernya selesai akan aktif, kemudian mengaktifkan timer lagi untuk motor berputar clockwise secara 50 Hz. Setelah 10 detik timer 1 akan aktif, lalu akan mengaktifkan timer lagi, timer 2. Ini D20 ini adalah 5 detik atau 50 nanti di data memori untuk mengaktifkan
25 Hz. Jadi setelah 10 detik akan mengaktifkan clockwise lagi sebesar 25 Hz. Kemudian 5 detik kemudian setelah ini aktif akan mereset. Jadi siklus clockwise ini selesai. Oke, kemudian kita akan menjelaskan siklus counter clockwise-nya. Sama, ini ada tombol counter clockwise. Tombol counter clockwise ini dibeli interlock oleh clockwise dari stepper. Dan ini masih siklus stepper ya teman-teman. Masuk ke pulse. Untuk pulse-nya hampir sama. Bedanya kita di bagian 2 ini adalah 0110 karena kita ingin menggerakkan motor secara counter clockwise, sehingga di sini kita ganti 1 supaya putaran motor menjadi counter clockwise seperti itu. Untuk D0 tetap sama seperti tadi, akselerasi, deselerasi, frekuensi dan pulse tetap masih sama. Kemudian akan masuk ke coil CW stepper, diberi syarat tombol stop dan reset dari W9 nanti, lalu kita latching. Nah, untuk setelah siklus ini selesai, maka kita akan masuk ke siklus yang motor AC 3 pas. Syarat yang pertama adalah ini A28003 ini adalah complete flag. Jadi setelah stepper ini menyelesaikan siklusnya, maka kontak ini akan aktif. Dengan syarat ininya juga harus aktif, kemudian kita latching. Kemudian kita beri tombol stop dan reset juga. Sebenarnya reset ini tidak perlu ya teman-teman, karena resetnya sudah di sini, bisa kita hilangkan. Dan stopnya tetap harus kita berikan di sini sehingga supaya tombol stop ini bisa kita tekan saat siklus stepper dan siklus motor AC 3 pas. Nah, ini ketika ini aktif, maka mengaktifkan timer, mengaktifkan CCW 20 Hz sehingga ketika syarat-syarat ini aktif, motor akan berputar counter clockwise selama 20 Hz, kemudian akan mengaktifkan timer. Nah, timernya ini adalah D10, yaitu 10 detik. 10 detik kemudian setelah sudah selesai timernya, timer 3 aktif dan mengaktifkan motor menaikkan frekuensi sebesar 40 Hz dengan counter clockwise dan juga mengaktifkan timer 4 ini. Nah, timer 4 ini akan menghitung selama 10 detik juga, D10. 10 detik kemudian setelah timer selesai, maka T4 ini akan aktif dan mengaktifkan motor dengan frekuensi 20 Hz lagi secara CCW dan mengaktifkan timer sebesar 5 detik. Ini ada di 20 5 detik ya teman-teman. Kemudian 5 detik kemudian timer 5 kontak T5 ini akan aktif dan mereset. Nah, resetnya ini kita taruh di sini dan di sini. Dan ini opsional, bisa di sini saja, sini tidak perlu. Nah, seperti itu teman-teman. Ini data untuk data memorinya lagi tadi. Bentar. Nah, ini untuk D10 dan D20. 10 detik dan 5 detik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian output ya teman-teman, bagian right. Nah, untuk output ini kita menggunakan multi speed dan yang kita gunakan adalah terminal 7 dan terminal 8 saja karena kombinasinya ini bisa dilihat teman-teman. Nah, ini untuk 25 Hz ini ketika off semua. Nah, nanti frekuensi 25 Hz ini kita diatur melalui P9 seperti yang sudah dijelaskan tadi pada parameter. Nah, ya di situ. Kemudian untuk multi speed yang kedua adalah 20 Hz. Yang ketiga adalah 40 Hz dan yang terakhir adalah 50 Hz. Jadi kita tidak menggunakan T9 ya teman-teman. Nah, bagi sini yang pertama untuk 20 Hz lagi. 20 Hz ini adalah T7 saja yang on. Nah, ini hanya T7 saja yang on. Nah, untuk 20 Hz sendiri itu ada pada W6 dan W8 sehingga di sini kita paralel ya teman-teman, W6 dan W8 masuk ke terminal 7. Nanti akan melakukan frekuensi selama 20 Hz sebesar 20 Hz. Kemudian lanjut untuk yang 40 Hz. 40 Hz ini hanya T8 saja yang aktif. Sehingga kita 40 Hz di sini hanya kita masukkan ke T8, dan mematikan siklus yang 20 Hz yang pertama. Yang ini teman-teman, kita matikan.
Sehingga ketika 20 Hz ini sudah selesai dan yang 40 Hz akan menyala, kontak 40 Hz ini akan mematikan kontak 20 Hz yang pertama. Oke, kemudian untuk yang 50 Hz yang terakhir teman-teman, yang aktif adalah T7 dan T8, sehingga T7 dan T8 aktif secara bersamaan. Nah, untuk di sini sama kontak 50 Hz ini kita masukkan ke T7 dan T8. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian akan kita matikan dengan kontak 25 Hz yang terakhir. Kontak 25 Hz yang ini. Yang ini ya, yang ini teman-teman. Yang ini teman-teman. Kita matikan sehingga ketika kontak 25 Hz akan aktif lagi, maka kontak 50 Hz ini akan dimatikan dua-duanya. Dan ketika 50 Hz ini mati, maka tidak ada kontak dari T7 dan T8 yang aktif, maka akan menghasilkan frekuensi sebesar 25 Hz. Nah, ini untuk CW dan CCW-nya. Untuk CW-nya yang men-trigger adalah kontak 25 Hz yang ini dan yang ini, pertama dan kedua, dan untuk kontak CCW-nya adalah 20 Hz yang pertama ini. Frekuensi awal dari setiap gerakannya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ini saya akan menunjukkan hasil kerja kami. Di sini ada 3 tombol. Yang kuning ini adalah tombol untuk CW, hijau untuk CCW, dan yang orange ini untuk stop. Kita coba yang CW. Pertama, step akan menyala, lalu disusul dengan AC 3 fase menyala. Setelah itu kita akan coba tombol yang kedua yaitu CCW. Sama. Nah, yang terakhir kita akan coba tombol stop ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari tombol